Asik nu. Apa yang nggak orang tahu tentang studio kalian? Apa ya? Apa ya? Label-label itu istilah yang dibikin-bikin orang-orang zaman sekarang. Tidak bisa, nanti bisa lihat di sebelah sini. Kalau masalah duit ya sama aja. Kadang-kadang malah gedean klien Indo. Sekarang di depan kalian udah ada question card, bisa dipilih dan pertanyaannya bisa langsung dibacakan terus dijawab. Oke, aku dulu ya. Oke. Pertanyaan buat Mas Piko. Kalian kan basicnya dari desainer. Pas bangun studio, jalanin operasionalnya gimana? Jalanin operasionalnya gak mudah. Gitu. Kalau dulu sih awalnya jalanin aja dulu sih. Jadi nggak ada strategi yang harus gimana. Yang penting jalan, lakuin, nikmatin, terus kuasai gitu aja. Oke. 100 buat Mas Piko. Oke, sekarang aku ya. Nah, kalau buat saya sama sih bersama seperti Mas Piko. Jadi dulu belum tahu juga pengennya gimana, yang jelas yang penting ada klien, ada free cash, ada uang, jalan. Terus masalah operasionalnya sambil jalan. Jadi kita sambil belajar dari senior-senior yang sudah menjalankan studio sebelumnya dan juga melihat tutorial gimana cara menjalankan perusahaan. Apa yang kamu pikirkan ketika dengar kata dribbleable? Oke, dribbleable. Kalau menurut saya dribbleable itu adalah sesuatu desain yang kontennya itu sesuai dengan tren yang ada di dribble saat ini. Jadi tidak mengikuti tren-tren yang lain, tapi yang ada di dribble saat ini itulah yang diikuti. Kalau menurut Mas Piko gimana? Kalau menurutku sih patokan Dribbleable. tren saat ini gitu. Dan yang sedang in apa? Ya biasanya berkaca dari dribbleable sih. Dan lebih ke eksplorasi desain-desain yang nggak masuk akal gitu. Oh gitu. Desain-desain yang susah buat di develop ya. Tidak setuju. Oh, tidak setuju. Cuma nggak masuk akal aja. Iya, tidak masuk. Tapi bisa di develop. Tapi bisa di develop. Oke, itu dribbleable ya. Iya. Oke, nice. Aku nih sekarang ya. Aku lagi lah. Oh, kamu. Oh, tadi kan kamu yang ambil. Kan aku lagi. Oh iya deh. Apa yang nggak orang tahu tentang studio kalian? Waduh, rahasia dong, orang nggak boleh tahu. Bener. Yang orang tahu apa ya? Studio kami sudah punya kantor. Tadinya belum tahu kan. Kalau aku yang nggak banyak orang tahu, nya nggak segede itu sebenarnya. Oh, Iya. oke. Jadi kamuflase. Wah, ini rahasia nih teman-teman. Oke, ini aja. Klien favorit kalian yang seperti apa? Kalau aku klien yang kalau pas ditagih payment nggak ribet gitu sih. Oke. Secara kriteria request. It depend. Oke, negara. Bebas. Oh, bebas. Tidak menghindari negara-negara tertentu ya? Tidak dong. Oh, tidak. Kalau saya lebih ke komunikasi yang lebih jelas, orangnya mudah dihubungi, komunikatif, dan secara pembayaran juga tidak bermasalah. Oh, yang satu lagi adalah pada saat dia memberikan feedback, dia juga bisa bersikap kooperatif dan tidak apa ya namanya. Kadang-kadang ada tuh yang klien yang pokoknya harus gini, dia nggak mau mendengarkan kita sebagai desainer, tapi intinya pokoknya ujung-ujungnya kita harus manut gitu kan. Jadi kayak role kita ya sebagai desainer seperti kurang dipakai aja, jadi cuma nurutin. Itu aja sih. Sebenarnya klien-klien yang challenging menarik juga sih sebenarnya. Contohnya kayak gimana? Ya, misal kita belum bisa 3D tapi dikasih touch 3D gitu kan. Secara tidak langsung kan tim itu bisa berkembang. Ya, dan dia tahu kita belum punya portfolio 3D tapi dia mau ngasih amanah itu ke kita. Iya. Nah, itu aku juga suka. Jadi dia ngasih kesempatan kita buat Belajar. growing gitu kan, growing. belajar, dan dia trust sama kita kan. Sudah sama sih jawaban kita, guys. Kriteria desainer yang kalian butuhin seperti apa? Yang punya
attitude bagus yang pertama, belajar tiada henti, terus mau berkembang bareng. Kalau Mas Afif? Oke. Kalau buatku kriteria desainer ya itu yang intinya ya secara komunikasi tidak ada masalah. Ya. Karena kadang-kadang ada tuh orang yang kita nggak tahu dia pengennya apa, Betul. tapi nggak mau mengungkapkan juga. Atau ada orang yang terlalu reaktif, sedikit-sedikit baperan gitu ya, itu susah juga tuh. Yang penting kesungguhan dan niat belajar, tidak baperan dan mudah diajak komunikasi, itu sih yang penting. Ya, apalagi kalau remote susah dihubungin, Nah, repot itu juga dia, itu. Ya. itu dia. Yang penting mudah dihubungi itu ya, Yap. dan amanah ya. Yoi. Sekian dan demikian. Oh masih ada? Masih ada ini. Mudah ini, kebanyakan klien bikin apa? Wah. Bikin desain dong yang jelas. Kebanyakan klien minta dibikinin apa gitu berarti ya? Kayak gitu. Mungkin produknya apa? Desain UI. Jadi kalau kita lihat servisan, kalau di tempat kami ada apa namanya UI design, ada UX design juga. Kadang-kadang ada beberapa klien minta bikin dari mulai user flow, persona, user story, itu juga ada. Ada yang hanya UI design saja, ada yang hanya wireframe saja, dan wireframe sama desain juga ada. Kebanyakan memang UI desainnya saja kalau dari segi desain. Kalau Lebih simpel ya. Iya, desainnya aja. langsung gitu loh, nggak kebanyakan intro langsung wes jadi desain. Kalau One Wish Wonder sendiri spesifiknya ya lebih ke website design. Oh, website. Cuma beberapa emang ada mobile design sama SESS. Cuma fokusnya lebih ke desain. Oke, tadi tak kira kebanyakan klien bikin apa? Bikin seneng gitu. Bikin kita seneng. Apakah pandemi mempengaruhi kehidupan studio kalian? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja ya? Biasa aja. Karena sebelum pandemi kita sudah terbiasa remote. Ya. Terus pas ada pandemi ya sudah tinggal dijalani aja sih secara kehidupan ya. Cuma yang sempat memang beberapa kali off karena ada PSBB apa PPKM apa namanya. Jadi kan kita biasanya seminggu sekali ketemu dulu di mana, di coworking space atau di coffee shop. Jadi kita tunda dulu. Tapi ke klien sempat off, nggak ada klien juga pernah kan? Karena pas pandemi itu awal-awal memang ya. Tapi alhamdulillah terus ada lagi. Kalau di OWW kan emang base-nya kan onsite, jadi ya pasti perlu adaptasi Oke. dari onsite ke full WFH gitu. Ya mungkin kendalanya sih lebih ke manajerialnya sih. Kayak project manager ngontak satu persatu kayak gitu, sama ada daily meeting. Itu yang takes time sih menurutku pribadi. Tapi secara klien ada terus nggak pernah off. Secara klien ya banyak yang batal ya. Oh ya betul, ada juga yang batal. Iya Pak, pasti ya. Gara-gara pandemi ya. Betul. Last Oke, question. terakhir ya. Dalam konteks komunikasi dan budget, bedanya klien lokal sama luar apa? Angkat tangan. Belum pernah. Ini mau dijawab nggak? Aku skip dong. Oh, karena OWW ya, mewakili OWW ya. Betul. Bedanya kalau klien luar dibayar pakai dolar. Kalau klien lokal pakai rupiah. Gitu. Oh gitu. Iya Aku dong. baru tahu sih. Nah? Belum pernah soalnya. Oh, belum pernah. Iya. Gitu. Jadi kalau klien lokal kita charge dengan dolar, biasanya terlalu besar. Iya benar. Tapi kalau klien luar kita charge dengan rupiah, rupiahnya terlalu besar kelihatannya. Kelihatannya. Jadinya kita charge dengan dolar juga, jadi biar pas aja menyesuaikan. Bedanya itu aja sih. Ya, kalau komunikasi, menurut saya dari kedua klien ini luar sama lokal hampir sama sih, tergantung kliennya. Kalau kliennya emang mudah buat diajak komunikasi ya nggak masalah, cuma beda bahasa saja. Mungkin intinya itu kalau klien lokal lebih ke rupiah, cuma kalau klien luar itu sebenarnya budgetnya sama, cuma mungkin ada upah bahasa Inggris mungkin. Ya bisa jadi. Iya bisa jadi. Ya bisa. Jadi sebenarnya lebih cenderung gimana ya? Kalau misalnya aku dapat yang UKM gitu kan ya, ya aku nggak akan mengecas harga corporate kayak gitu sih. Jadi menyesuaikan aja kita. Kalau misalnya corporate ya sesuai dengan, karena kebutuhannya juga beda gitu loh, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan juga kan. Kebutuhannya beda, lebih kompleks. Mantap. Begitu teman-teman. Pertanyaan sudah habis. Habis nih. Sekarang kita ngapain?